Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Anangmen yang masih tetap istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masuk ke bab fungsi trigonometri, khususnya bab tangen. Ya, di part 1 kita masuk ke fungsi sinus, bab kedua ke fungsi cos, dan sekarang di bab ketiga kita masuk ke fungsi tangen. Lanjut saja kita masuk ke materinya. Ya, kita lihat di sini ada grafik fungsi tangan. Nah, grafik fungsi tangan di sini yang kita bahas yaitu dari interval 0 sampai dengan tetap 2pi. Namun yang perlu kita garis bawahi ini adalah fungsi tangan, di mana fungsi tangan di sini itu ada beberapa daerah atau beberapa bagian di mana dia itu tidak akan menyentuhnya. Dalam hal ini disebut sebagai asimtot vertikal, di mana grafiknya ini, grafik fungsi tan ini tidak akan pernah menyentuh sampai kapanpun. Jadi kalau ini ditarik garis lurus, maka dia akan selalu hampir mendekati titik dasarnya, yaitu di sini, yaitu nilainya adalah pi per 2 atau 90 derajat. Berarti ketika nilainya 90 derajat maka tidak berhingga. Kemudian di sini ketika nilainya adalah 270 derajat, yaitu nilainya tidak berhingga. Sehingga kalau didasarkan rumus berdasarkan kuadran, nilai dari 90 ini akan merubah nilai ya. Untuk grafik fungsi fx sama dengan tan x di sini berarti asimtot tegaknya itu yaitu 90 derajat dan 70 derajat khusus untuk y sama dengan tan x atau grafik dasarnya. Untuk melihat intervalnya atau dalam hal ini periode, berarti kita bisa tarik garis dari jaraknya, yaitu dari 0 derajat sampai dengan grafik dari fungsi tangen yang berikutnya, yaitu pi ya. Berarti dalam hal ini adalah satu periode. Ini bisa dikatakan satu periode. 1P. Nah, berarti kita bisa dapat kesimpulan yang namanya asimtot tegak atau asimtot vertikalnya itu merupakan nilai dari nilai tengah dari kedua grafik. Nah, ini juga sama, ini nilai tengahnya. Nilai tengah dari pi sampai dengan 2pi, kemudian dari 0 dengan pi yaitu 90 derajat. Secara umum fungsi tangen atau yang dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan K tan dalam kurung A dalam kurung X ditambah plus minus, ya ini theta ditambah dengan C. Sama, formatnya masih sama dengan grafik fungsi sinus maupun kosinus. Hanya saja nilai maksimumnya itu theta, bukan theta, tidak berhingga. Jadi terus tidak akan pernah ketemu. Dan untuk nilai minimumnya yaitu minus tidak berhingga. Nah, untuk periodenya, itu tadi sudah saya jelaskan berdasarkan gambar di sini, nilainya bukan 360 tapi justru separuhnya. Separuh dari grafik sinus maupun grafik kosinus, yaitu 180 dibagi dengan A. Nah, ini tata caranya tetap masih sama, yaitu kalau theta positif itu digeser ke kiri, kalau ke kanan yaitu negatif. Kemudian untuk plus minus yang nilai C-nya juga sama persis. Kita lihat berdasarkan grafik di sini, maka yang tadi saya jelaskan ini adalah asimtot tegak atau asimtot vertikalnya 90 derajat, itu menandakan nilai dari setengah dari periodenya atau titik tengah dari jarak antar grafik fungsi tangen ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh pertama di sini, tentukan persamaan grafik di bawah ini. Nah, dilihat di sini kita punya dua buah asimtot vertikal. Nah, di mana jaraknya ini mereka ya, grafik tan ini tidak akan pernah menyentuh. Ini tidak akan pernah menyentuh, dia akan terus hampir menempel. Nah, terus menempel mendekati titik 0. Jadi ada ya, mendekati. Kalau kalimatnya mendekati berarti tidak akan menyentuh. Ini tidak menyentuh ya nih, karena kebetulan grafiknya terlalu besar saya tulisnya. Berarti ini sebenarnya tidak menyentuh, sama seperti yang ini. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, ini nilainya adalah setengah dari periode. Itu nilainya adalah pi per 4 ya, jaraknya ke per 4.
Maka kalau satu periode berarti nilainya adalah setengah pi. Berarti kita sudah dapat. Kalau berdasarkan formatnya, maka fx sama dengan nilainya k dari tan ya. A dalam kurung X plus minus theta ditambah dengan C. Kalau berdasarkan lihat di sini titik X ya, ini titik nolnya masih tetap di titik 00. Nah, berarti dia tidak ada pergeseran ke atas maupun ke bawah. Otomatis nilai C-nya maka bernilai 0. Untuk mendapatkan periode ini tadi sudah dapat, kita bisa mencari tahu nilai A-nya. Berarti A didapat dengan cara pi ya, 180 dibagi dengan setengah pi. Maka kita bisa dapat A-nya adalah coret pi-nya dapat 2. Berarti A-nya kita peroleh 2. Nah, ini berarti tan 2. Nah, X ya, tidak ada pergeseran ke kiri maupun ke kanan karena masih titik 00, tidak digeser kemana-mana. Nah, berarti tan 2X. Untuk mendapatkan nilai K-nya, berarti kita harus cari tahu titiknya. Jadi biasanya si pembuat soal akan memberikan titik potongnya seperti ini. Ini karena tidak dibuatkan, maka kita buat sendiri ini. Kita asumsikan saja di sini. Nah, ini nilai titik tengahnya. Sehingga kita dapatkan ini pi per 4. Kemudian kalau kita bagi 2, ini kan kalau ditambah tetap pi per 4 bagi 2 berarti nilainya pi per 8. Nah, kalau pi per 8 nilainya 1. Masukin kita untuk mendapatkan nilai K-nya tidak sama persis menggunakan fungsi sinus maupun fungsi kosinus karena di sini kita tahu bahwa nilai dari maksimum minimumnya hanya satu tak berhingga, yang satu negatif tidak berhingga. Jadi kita tidak bisa menentukannya. Otomatis nanti si pembuat soal akan memberikan suatu titik koordinat yang kita harus substitusi untuk mendapatkan nilai K-nya. Kita cari K. Nah, kita masukkan nilainya. Ketika dimasukkan nilai fx-nya adalah berapa itu? Pi per 8 ya. Pi per 8, maka hasilnya harus 1. Nah, itu ya. Kita masukkan jawabannya, fx-nya itu rumusnya berarti 1 ya. Fx-nya adalah K. Nah, ini masih K ya. Saya tuliskan masih K lah. K tan 2X sama dengan 1. Maka K tan 2X nya berarti 2 pi per 8. Nah, sama dengan 1. Sehingga kita dapat K tan, nah ini kita coret per 4 ya, berarti pi per 4 sama dengan 1. Nah, untuk dapatkan nilai K berarti tan pi per 4. Tapi sini 180 dibagi 4, 90 bagi 2, 45. Nah, tan 45 ini nilainya 1 ya. Tulis dulu lah, tan 45 derajat sama dengan 1. Berarti ini nilainya 1 sama dengan 1. Sehingga kita dapat nilai K-nya adalah 1. Karena 1 dibagi dengan 1. 1 bagi 1. Nah, ini saya tuliskan hasilnya 1. Sehingga kita bisa peroleh nilai fx-nya sama dengan 1, tidak perlu ditulis, nilainya jadi tan 2x. Jadi untuk grafik fungsi tan untuk contoh pertama, nilainya adalah fx sama dengan tan 2x. Ya. Kita untuk lebih jelasnya kita contoh kedua. Nah, di contoh kedua lebih komplit berdasarkan grafiknya. Jadi ada tulis 3 nih, ada grafik 3. Nah, kita bisa tahu juga nilai dari antar fungsi tan. Nah, ini nilainya satu periode ya. Nah, ini satu periode sangat jelas nilainya adalah pi per 2. Nah, ini kalau ini kan kita bisa lihat bahwa ini adalah asimptot tegak, asimptot vertikalnya, yaitu pi per 4. Nah, ini kan seperempat pi sama. Berarti hampir sama ya gambar grafiknya dengan yang ini ya. Nah, ini kita kemudian di sini sudah jelas si pembuat soal memberikan nilai 2, kemudian titik X-nya adalah pi per 8. Jadi ketika nilainya pi per 8, nilai Y-nya adalah 2. Nah, ini kita bisa cari tahu dengan rumus yang tadi. Kita tulis dulu format rumusnya adalah fx sama dengan K tan A dalam kurung X plus minus theta ditambah dengan C. Selalu seperti ini untuk memudahkan kita. Kemudian kita bisa dapatkan nilainya adalah, ini saya tuliskan tan, untuk mendapatkan A-nya. Nah,
A-nya bisa kita peroleh dengan cara Pi dibagi dengan Pi per 2. Nah, ini berarti A-nya dapat 2. Kita lihat tulis 2. Kemudian, adakah dia pergeseran? Tidak ya, di sini tetap dimulai dari titik 0. Nah, di sini yang penting grafik pertamanya di titik 0 ini maka tidak ada geser. Tapi ketika grafik yang ada 3 di sini salah ini adalah geser yang dari titik 00-nya, maka ada pergeseran ke kanan ataupun ke kirinya. Oke, karena tidak ada pergeseran, maka bisa saya simpulkan nilai tetanya adalah 0, C-nya juga 0 ya. Berarti hanya menyisakan X saja. Ini berarti nilainya adalah 0, C-nya pun nilainya 0, karena tidak ada pergeseran ke atas ataupun ke bawah. Nah, untuk mendapatkan nilai K, berarti cari K. Nah, ini berarti ketika saya substitusikan nilai Pi per 8, maka hasilnya adalah 2. Dengan demikian, kita akan tuliskan K tan 2 dalam kurung Pi per 8 sama dengan 2. Maka K tan 45 ya. Nah, ini kan tadi kan sudah kita hitung juga, ini Pi per 4. Pi per 4 itu 180 bagi 4, 90 bagi 2, berarti 45 derajat sama dengan 2. Nah, tan 45 ini nilainya adalah 1, sehingga K kali 1 tetap K, K-nya bernilai 2. Sehingga kita peroleh nilai K-nya adalah 2. Sehingga fungsi grafik dari tan ini adalah 2 tan 2X. Nah, kita sudah dapatkan. Nah, untuk membuktikannya kita masukkan nilai Pi-nya pun juga boleh. Jadi ketika kita masukkan nilai Pi, maka hasilnya harus 0. Kita uji titik membuktikannya. Uji titik. Maka ketika saya masukkan nilai Pi, jawabannya harus 0. Benar nggak? Kita masukkan 2 tan 2 kali Pi. Maka didapat 2 tan 2 Pi. Nah, tan 2 Pi ini berarti kita gunakan 2 tan 2 Pi ditambah 0 ya. Boleh tambah 0, boleh kurang 0. Kalau 2 Pi tambah 0 ini berarti masuknya kuadran pertama. Sehingga kita bisa cari jadi 2 tan 0. Tan 0 ini dihasilkan dari sin 0 dibagi dengan cos 0. Sin 0 itu adalah 0, cos 0 adalah 1. Berarti 0 dibagi 1 tetap 0. Maka nilainya adalah 0. 2 dikali 0 hasilnya 2. Sehingga kita peroleh jawaban 2 kali 0 jawabannya adalah 0. Kok 2? Nah, berarti kita peroleh nilainya adalah ketika dimasukkan F sama dengan Pi, hasilnya adalah 0. Berarti Pi di sini ingat ya, Pi itu adalah 180 derajat kalau untuk radiannya, bukan Pi lingkaran ya. Nah, oke, berarti kita sudah dapatkan fungsinya, yaitu tadi fungsi dari grafik ini adalah Fx sama dengan 2 tan 2x. Nah, jadi untuk fungsi grafik tangen, nah, berarti berbeda dengan fungsi grafik sin dan cos. Sehingga kita tidak bisa mencari tahu atau mencari mudahnya menentukan nilai K. Hanya bisa menentukan nilai periodenya saja. Tapi untuk nilai theta maupun nilai C, ya, positif dan negatifnya sesuai dengan pergeserannya. Diingat kembali untuk pergeserannya seperti yang sudah saya berikan. Ketika digeser ke kiri, maka tetanya adalah positif. Nah, dari mana kita tahu dia digeser ke kiri atau ke kanan? Lihat saja. Fungsi dasar awalnya ini adalah dari titik 0,0 ini. Jadi ketika grafik ini dia berbeda, ketika dia pindah, nah itu berarti dia menandakan kalau dia itu adalah ada pergeseran ke kiri maupun ke kanan. Ya, demikian pembahasan saya mengenai tentang grafik fungsi trigonometri khususnya bab tangen. Semoga ini bermanfaat dan semoga menginspirasi. Semoga memacu kalian lebih untuk berpikir kreatif, berpikir imajinatif, dan berpikir positif. Jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan 3M dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng untuk supaya tidak ketinggalan yang terbaik dari channel saya. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bisa Berbagi untuk menginspirasi. Salam.